Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sukacita dan damai sejahtera Allah terus melimpah di dalam kehidupan kita. Puji syukur pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, untuk sebelumnya kita berdoa untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami dapat menerima firman-Mu. Bapa, melalui firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, kiranya Engkau kuduskan setiap kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Sehingga apa yang kami baca melalui firman-Mu, dengan kebenaran firman-Mu, dapat mengubahkan hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 1-7 dengan tema berharga di mata Tuhan. Yang perenungannya diambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Untuk firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 1-7 akan dibacakan oleh Ibu Yohana. Silakan Bu. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 7. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Semua orang akan disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Yohana untuk firman Tuhannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada keluarga Kristen yang dikaruniai 4 orang anak. Mereka hidup rukun dan damai, serta saling mengasihi antar anggota keluarga. Pada suatu saat, ketika anak-anaknya sudah dewasa, salah satu anaknya melakukan kesalahan yang fatal yang mengakibatkan ia merasa terbuang dan putus asa. Namun di tengah-tengah perasaan putus asanya, kedua orang tuanya datang menguatkan serta berkata, "Kamu memang telah melakukan kesalahan yang besar, namun kami memaafkanmu karena kamu sangat berharga bagi kami." Melalui kalimat tersebut, menjadikan anak tersebut bangkit kembali dari keputusasaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, bangsa Yahudi saat itu juga sedang terpuruk dalam pembuangan di Babel. Mereka mengalami keputusasaan, kecewa, dan kehilangan pengharapan, sehingga tidak dapat melihat masa depan. Melalui renungan hari ini, kita akan belajar tentang pernyataan Allah kepada umatnya yang sedang terpuruk. Pada saat bangsa Yehuda mengalami keterpurukan itulah, Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya
supaya bangsa Yehuda jangan melihat kepada keadaan sekarang yang terpuruk, tetapi kepada janji Tuhan yang menegaskan bahwa umatnya berharga di mata Tuhan. Apa makna bahwa umat berharga di mata Tuhan? Yang pertama, kita berharga di mata Tuhan karena kita sudah menjadi milik Tuhan. Ayat 1 mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku." Dari kutipan ayat di atas ada beberapa hal mendasar yang menyatakan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Hal ini ditegaskan melalui kalimat, "Aku telah menebus engkau." Dari kalimat ini kita menemukan kebenaran bahwa sesungguhnya kita adalah seorang berdosa yang terbuang, yang terpuruk, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun karena kasih karunia Allah, kita ditebus oleh Allah dan menjadikan kita kepunyaan Allah. Dengan cermat, Yesaya mencatat firman Tuhan yang menyatakan, "Engkau kepunyaanku." Ini menegaskan tentang kepemilikan. Kita bukan milik kita diri sendiri, bukan milik dosa dan bukan milik dunia ataupun milik iblis, tetapi kita ini adalah milik Allah sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, kita berharga di mata Tuhan karena Tuhan Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Pada ayat yang keempat mengatakan, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu." Di sini kita menemukan bahwa kita berharga di hadapan Allah karena Allah sangat mengasihi kita. Bukti bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna adalah bahwa Allah menyertai kita dan meluputkan kita dari kecelakaan. Ayat yang kedua mengatakan, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau." Dan di ayat kelima mengatakan, "Jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau." Bukti kedua bahwa kita dikasihi Tuhan adalah penebus kita. Ayat yang ketiga mengatakan, "Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, aku menebus engkau dengan Mesir." Kasihnya sungguh sangat besar, sehingga Tuhan berkorban menebus dan menyelamatkan kita. Sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merenungkan. Tahukah bahwa kita ini berharga di mata Tuhan? Tuhan telah menebus dosa-dosa kita, dan kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Bagaimana sikap kita ketika kita mengetahui bahwa kita adalah berharga di mata Tuhan? Mari kita pujikan sebuah lagu pujian, "Perintah baru kuberikan kepadamu," sebagai respon atas firman yang kita renungkan pada pagi hari ini.
Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan menjalani kehidupan ini dengan bersyukur dan bertindak yang sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menebus semua dosa-dosa kami, dan Engkau menjadikan kami sebagai milik-Mu, sebagai milik yang berharga di mata-Mu. Kiranya Engkau selalu membimbing kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai lagu penutup untuk saat teduh kita pada pagi hari ini, mari kita dengarkan sebuah lagu pujian, Kita Berharga di Mata Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Gunung yang terkulai akan dipatahkannya. Ia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan